terpercaya. Gerakan pangan murah di tengah melambungnya harga bahan pokok. Jalan rusak, warga tandu pasien sejauh 7 km untuk berobat. Pemerintah dorong transmigrasi bangun wilayah terluar. Selamat pagi dan apa kabar Anda saudara? Saatnya Anda menyaksikan Kompas News Ambon. Selain 3 informasi tadi, kami juga telah menyiapkan berbagai peristiwa menarik lainnya untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Putri Utami, kita simak informasi selengkapnya. Kita awali Kompas News Ambon pagi ini, saudara, bantu kebutuhan masyarakat di tengah melambungnya harga sejumlah bahan pokok. Pemerintah Kota Ambon menggelar gerakan pangan murah dengan menjual beras, gula pasir, dan telur kepada warga dengan harga terjangkau. Di tengah melambungnya sejumlah harga bahan pokok di pasaran, pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan kembali menggelar gerakan pangan murah di kawasan Pelabuhan Enrico, Ambon, Maluku, Selasa 15 Juli 2025. Bahan-bahan pokok yang dijual yakni beras premium, gula pasir, dan telur dengan harga yang lebih murah. Jika di pasar, beras premium ukuran 5 kg dijual Rp95.000, gula pasir Rp19.000 per 1 kilo, dan telur Rp63.000 per 1 rak. Di gerakan pangan murah ini, warga dapat membeli beras premium ukuran 5 kg dengan harga Rp75.000, gula pasir Rp16.000 per 1 kg, dan telur Rp55.000 per 1 rak. Hari ini 500 karung beras, telur yang datang berapa? 90 rak, dan gula 150. Untuk yang beras yang 5 kilo ini harganya Rp75.000. Terus telur 1 rak Rp54.000, gula 1 kilo Rp16.000. Warga yang berkesempatan berbelanja mengaku senang dengan kegiatan ini karena merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhan terutama beras. Beli apa? Beras. Dengan apa-apa, Le? Bisa beras saja. Iya, udah baik toh kalau di toko 95, kalau di sini kan 75 toh. Iya, terbantu. Penting kalau ada kita kembali toh. Bagus toh, atau kan membutuhkan beras murah. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada warga Kota Ambon untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sehingga dapat membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat kurang mampu. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyikapi kenaikan harga beras di pasaran. Mentan Amran akan menyalurkan 1,3 ton beras SPHP dan 360.000 ton beras untuk bansos guna melakukan stabilisasi harga beras di pasaran. Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai menghadiri prosesi wisuda di Universitas Hasanuddin Makassar. Menurut Amran, kenaikan harga beras mencapai Rp3.000 per kilo sangat berdampak besar bagi masyarakat kecil. Mentan Amran telah berkoordinasi dengan Mendagri dan Bulog untuk menyalurkan bansos sebanyak 360.000 ton dan juga pendistribusian beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton untuk melakukan stabilisasi harga beras di pasaran. Oh sudah, ini perlu kami sampaikan, baru saja kami sambil di dalam menyaksikan wisuda anak kita, baru kami komunikasi dengan Pak Mendagri, Bulog, bansos disalurkan 362.000 ton disalurkan, itu besar. Kemudian SPHP harga yang disubsidi itu 1,3 juta ton. Stok kita banyak, ada 4,2 juta ton. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah dalam waktu dekat harga beras turun. Dengan secara paralel, kalau ada mafia, ada koruptor, kita berantas.
Kita ke informasi lain, saudara. Ratusan warga di kota Ambon mulai menerima bantuan pangan beras dari pemerintah. Penyaluran bantuan ini berlangsung di kantor Bulog wilayah Maluku, Maluku Utara. Penebalan bantuan sosial tahun 2025 ini sebagai upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan masyarakat. Sebanyak 330 warga di Kelurahan Waihaong dan Silale, Kota Ambon, Maluku, mulai menerima bantuan pangan beras dari Bulog wilayah Maluku, Maluku Utara. Bantuan disalurkan langsung di kantor Bulog Senin 14 Juni 2025. Penyaluran beras ini dilakukan sebagai bagian dari penebalan bantuan sosial tahun 2025 yang digagas pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus menekan inflasi pangan. Dalam penyaluran kali ini, setiap penerima manfaat mendapatkan jatah 20 kg beras untuk periode Juni dan Juli. Untuk Provinsi Maluku kita ada kurang lebih 80.864 penerima manfaat. Khusus untuk Kota Ambon aja, kita punya penerima PBB itu 10.993 PBB. Ya, pengawasannya kita dengan Bulog sendiri, termasuk nanti dengan teman-teman dari Dinas, Babin Kamtipmas dan Babinsa. Beras itu adalah salah satu pemicu inflasi. Jadi memang yang menjadi pemicu inflasi utama sebenarnya adalah beras. Dan saat ini Anda sendiri ketahui bahwa memang di Provinsi Maluku ini harga beras makin hari makin naik ya. Jadi kalau dengan adanya bantuan cadangan pangan pemerintah pusat ini akan sangat membantu masyarakat dan juga akan mengendalikan inflasi tentu saja. Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan ini dan berharap program serupa terus berlanjut. Ya, membantu, alhamdulillah. Kalau harga di pasar sekarang berapa 1 kilo sih? Ya, saya itu 17. Penyaluran bantuan pangan ini dilaksanakan berdasarkan data penerima bantuan pangan atau PBP yang ditetapkan Bappenas melalui koordinasi dengan Kementerian Sosial guna memastikan bantuan tepat sasaran. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi lain, diantaranya jalan rusak. Warga tandu pasien sejauh 7 km untuk berobat. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas News Ambon. Akses jalan Desa Raheriat menuju jalan utama penghubung kecamatan sangat memprihatinkan. Kondisi ini memperburuk aktivitas sehari-hari, apalagi warga yang sakit dan hendak berobat terpaksa ditandu melewati jalanan rusak sepanjang 7 km untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan.
Ini adalah kondisi aktual akses jalan di Desa Raheriat, Kecamatan Venalisila, Kabupaten Buru Maluku, yang setiap hari menjadi rute utama segala aktivitas warga. Kondisi jalanan yang rusak sepanjang 7 km ini menjadi kendala bagi aktivitas warga, terlebih ketika memasuki musim penghujan seperti saat ini. Warga yang sakit misalnya harus ditandu sejauh 7 km melalui jalanan rusak ini menuju jalan utama untuk mendapatkan transportasi ke pelayanan kesehatan terdekat. Apalagi ketika dalam kondisi hujan, warga harus ekstra hati-hati untuk meminimalisasi dampak terburuk akibat kondisi jalan yang tidak layak. Katong ini terkendala utama jalan. Jalan makanya katong minta dari pemerintah untuk perhatikan katong masyarakat Raheriat di desa pegunungan di atas puncak. Makanya katong pun jalan ini jarak 7 kilo. 7 kilo makanya katong kendala. Orang sakit pun katong kasihan setengah mati. Orang sakit saja katong pikul, katong tas turun dari desa Raheriat sampai di desa Waipoti. Makanya dari situ katong minta dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat untuk punya pengertian kepada katong masyarakat pegunungan, kasihan katong ini masyarakat lemah. Warga berharap ada perhatian serius dari pemerintah untuk memperbaiki akses jalan ini sehingga dapat membantu warga beraktivitas dengan aman, baik itu anak-anak ketika ke sekolah maupun pasien yang akan berobat. Sementara itu, saudara, kondisi jalan penghubung 3 kecamatan di Kabupaten Buru Selatan, Maluku memprihatinkan. Meski telah dibangun belasan tahun lalu, hingga kini ruas jalan itu belum diaspal dan kerap memicu kecelakaan warga. Guys, ini jalan. Beginilah kondisi jalan penghubung antar 3 kecamatan di Kabupaten Buru Selatan, yakni Kecamatan Venavavan, Kecamatan Leksula, dan Kecamatan Kepala Madan. Jalan ini menjadi akses vital bagi sejumlah desa menuju pusat kota kecamatan. Namun, meski telah digusur sebanyak 2 kali, sampai saat ini belum juga diaspal. Kondisi fisiknya rusak parah, dipenuhi lubang, serta berlumpur saat musim hujan. Menurut warga, pembangunan jalan ini telah dimulai belasan tahun lalu, namun hingga kini masih jauh dari kata layak. Tak hanya belum diaspal, sejumlah sungai yang terdapat di jalur ini pun belum memiliki jembatan permanen. Setiap musim penghujan tiba, warga tak bisa melintasi sungai. Demi menjaga mobilitas, warga berinisiatif membangun jembatan darurat dari pohon kelapa dan kayu. Kami masyarakat Desa Waheolon meminta kepada pemerintah Kabupaten Buru Selatan agar supaya dapat melihat kondisi jalan kami, karena pada saat musim timur aliran sungai ini kami sulit untuk mengakses. Oleh sebab itu masyarakat membangun jembatan darurat untuk melalui bisa ekspor hasil jualan ke ibu kota kecamatan. Dengan kondisi medan dan jalan rusak seringkali menimbulkan musibah kecelakaan. Warga berharap pemerintah segera memberikan perhatian serius terhadap kondisi jalan ini. Yahya Lating, Kompas TV, Buru Selatan, Maluku. Usai pariwara, kami kembali dengan informasi dari Maluku Utara. Pemerintah dorong transmigrasi bangun wilayah terluar. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik layak dibahas dalam durasi waktu istimewa.
Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu, pukul 6 petang di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Kompas News Ambon. Saudara Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa program transmigrasi kini bukan lagi sekadar memindahkan penduduk. Hal ini disampaikan saat berkunjung ke Maluku Utara. Pemerintah kini mengarahkan transmigrasi sebagai gerakan strategis untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru. Program ini fokus mengembangkan kawasan transmigrasi yang terintegrasi, produktif, dan inklusif. Wamentrans Viva Yoga menjelaskan, Kementerian Transmigrasi menjalankan 5 program unggulan yang masuk prioritas nasional. 5 program itu mencakup transmigrasi tuntas, transmigrasi patriot, transmigrasi lokal, transmigrasi karya Nusantara, dan transmigrasi gotong royong. Dalam kunjungannya ke Maluku Utara, Viva Yoga juga menyerahkan bantuan anggaran kepada 7 kepala daerah yang memiliki kawasan transmigrasi. Dari kebutuhan pemerintah daerah, karena kita utamakan misalnya untuk sanitasi dan untuk renovasi sekolah-sekolah yang betul-betul membutuhkan perhatian kita di kawasan transmigrasi. Itu kan menjadi hal yang penting untuk aspek kesehatan dan pendidikan. Tapi itu memang belum cukup. Kita akan terus berupaya untuk melakukan perubahan-perubahan program. Berada di pusat Provinsi Papua Barat Daya, namun sayangnya masih ada sekolah yang sangat minim fasilitas. Padahal sebagian besar siswanya merupakan anak-anak asli Papua. Hadirnya pemekaran provinsi untuk memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat, termasuk penyediaan fasilitas sekolah yang layak. Namun sayangnya hal ini tidak dirasakan sekolah dasar Berkat di Jalan Arteri Kota Sorong. Sekolah yang hanya memiliki 3 bangunan ini terpaksa harus disekat untuk dijadikan ruang belajar. Selain itu, fasilitas belajar seperti buku sangat minim hingga lokasi sekolah yang sering terjadi banjir. Padahal hampir sebagian besar siswa yang bersekolah di sini merupakan orang asli Papua. Mereka merasa terpinggirkan karena tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak seperti sekolah lainnya. Namanya biar tidak becek, tidak bisa upacara. Jalan masuk juga ya sudah bisa lihat bahwa lumpur banyak sekali kendalanya. Kalau tanpa dana bos kan dana bos itu kan fungsinya kan untuk operasional sekolah. Sedangkan kalau tidak ada dana bos kan kita mau pakai bagaimana? Makanya kegiatan kami seperti kita sekat ruangan, tidak ada ruangan. Kami cuma punya ruangan itu saja. Jadi memang tidak cukup, ruangan kami juga tidak cukup. Itu mungkin harapan saya sih mungkin pemerintah mungkin lebih perhatikan lagi toh untuk sekolah ini, karena sekolah ini kan notabene-nya kan orang Papua 99,9 atau 8 itu anak-anak Papua, khususnya untuk Kokoda yang kita tahu kan kesulitannya tinggi sekali untuk kita hadapi. Ketua Yayasan sekaligus Kepala Sekolah SD mengaku bahkan dana bantuan operasional sekolah dipotong dengan alasan jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut tidak sesuai Dapodik. Padahal bantuan dana tersebut sangat bermanfaat untuk menunjang operasional pendidikan. Sementara itu orang tua siswa berharap pemerintah dapat melihat kondisi ini dengan menyiapkan fasilitas yang layak untuk siswa di sekolah ini. Ya, kedepannya pemerintah bisa perhatikan sekolah ini dengan baik supaya anak-anak kita bisa belajar dengan baik juga. Karena kondisi ini kan
mungkin air tergenang ini bisa timbun ke bagaimana supaya jangan tergenang air kan. Meski belajar di tengah kondisi sekolah yang memprihatinkan, anak-anak yang bersekolah di sini terlihat tetap semangat untuk belajar agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barataya. Saudara, pemerintah negeri Rutong di Kecamatan Le Timur Selatan, Kota Ambon, Maluku, sejak 2022 telah mengembangkan ekowisata hutan sagu sebagai upaya menjaga ketahanan pangan serta daya tarik wisata, sekaligus meningkatkan ekonomi warga melalui proses produksi pati sagu. Jika Anda ingin menikmati sensasi berkeliling hutan sagu sambil belajar proses pengolahan pati sagu di Kota Ambon, Maluku, negeri Rutong, Kecamatan Le Timur Selatan dapat menjadi rekomendasi wisata hutan sagu bagi Anda. Dengan luas 22 hektar, hutan sagu di negeri ini sejak 2022 lalu telah dikembangkan menjadi ekowisata sebagai upaya menjaga ketahanan pangan, khususnya di negeri Rutong maupun Kota Ambon, serta dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi warga dengan memproduksi pati sagu. Di kawasan hutan sagu ini, produksi dilakukan mulai dari proses penebangan pohon hingga menghasilkan pati sagu yang siap dijual ke pasaran. Menurut salah seorang petani sagu, dari satu pohon dengan panjang 20 hingga 30 meter dapat menghasilkan 70 tumang pati sagu. Hitung rubuh dulu, baru pakai sensor, baru bawa itu, baru hitung parut, baru hitung ramas di sini. Jadi sudah ramas kan kita akan kumpul. Hasilnya dibawa ke tong kasih kering air, dan ini jadi. Ya, isi di tumang. Kalau ini satu tumang kena 50.000. Ada 4 semua tapi kita cuma bikin yang 50.000 aja. Di belakang Kota Madia. Di Kota Madia itu ditambah bikin mie itu, Ibu. Mie sagu, ya itu sagu dari sini. Di hutan sagu ini juga, wisatawan yang datang berkunjung bisa mendapatkan berbagai informasi terkait jenis-jenis pohon sagu atau bersuah foto di lokasi yang sudah disiapkan. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Kompas News Ambon edisi hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.